Kenapa ayatnya nggak berbunyi Innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kenapa nggak begitu ayatnya? Kalau wa ala Ibrahim, bukan hanya Ibrahim yang terpilih, tapi juga keluarga Ibrahim. Pertanyaannya, anak-anak Ibrahim dicantumkan tidak dalam Quran? Dicantumkan. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Nama Imran dicantumkan. Anak-anak Imran, anaknya Imran dicantumkan tidak dalam Quran? Siapa anaknya? Sayyidah Maryam. Dicantumkan. Tapi kenapa anaknya Nuh nggak dicantumkan, anaknya Adam nggak dicantumkan? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu maghrib ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran sebagai panduan hidup kita, ibarat blueprint yang sudah Allah rancang untuk kita semua. Kita bisa banyak belajar dari ayat-ayat Al-Quran ini supaya kita bisa menapaki hidup ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sejak awal seperti apa, dan dari situlah kita mulai mengaca diri. Kita coba memahami ayat yang tadi saya kutipkan dari surah Al-Baqarah, yakni surah urutan yang kedua, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 ini kalau diterjemahkan secara harfiah, wa idh qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah tatkala Allah telah berfirman, telah berkomunikasi bersama para malaikat. Dan di awal ayat ini sebetulnya kita diperintahkan untuk merenungkan, untuk mentadabbur, untuk menggali apa sebenarnya yang Allah hendak inginkan. Karena diawali dengan ungkapan dengan dua huruf itu. Dua huruf yang saya maksud adalah id,
alif dan dzal, yang kalau diterjemahkan ketika, tapi ini konteksnya pada masa lampau. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah dan sekaligus makna tafsirannya, wa ilqala, dan ingatlah tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau ketika Allah telah berkata. Wa ilqala rabbuka, ketika Tuhanmu telah berkata, telah berfirman kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malaikat. Kita tahu para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang makomnya sangat tinggi di antara semua makhluk sebelum diciptakan Adam. Jadi sebelum penciptaan Adam, makhluk yang amat tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-malaikah, para malaikat itu sendiri. Dan Allah mengabarkan melalui ayat ini, kecerdasan para malaikat itu sangat tinggi. Jadi bukan makhluk yang tidak cerdas, tapi makhluk yang sangat cerdas. Itulah sebabnya Allah mengajak komunikasi, mengajak dialog. Ini pelajaran bagi kita semua, bahwa komunikasi itu penting, dialog itu penting. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kita harus memandang siapa yang lebih rendah dari kita. Bukan berarti kita meninggikan posisi kita. Harus ada kebersamaan, harus ada komunikasi. Dan Allah telah teladankan di ayat ini. Apa yang Allah hendak sampaikan kepada para malaikat itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini sebetulnya ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 29. Ayat 29 itu memberikan informasi kepada kita bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Kalau Rabbul Alamin berarti bukan sekedar Allah menciptakan, tetapi sekaligus Allah mentarbiyah. Kalau mentarbiyah berarti kita paham apa makna tarbiyah. Bukan menciptakan kemudian melepaskan, tapi menciptakan sekaligus mengawasi, sekaligus mengontrol, sekaligus tidak pernah lalai dari ciptaannya itu. Itulah sebabnya pada ayat 29 disebutkan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi, apa saja, ma fil ardi jami'an, apa saja yang ada di bumi, semuanya. Berarti bukan hanya sekedar penciptaan bumi, tetapi sekaligus apa saja yang ada di muka bumi ini. Kalau apa saja itu berarti kompleks. Tidak hanya satu varian, tapi banyak varian. Jadi bukan hanya bumi, tapi ma fil ardi jami'an, keseluruhannya. Kemudian tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit, fasawwahunna. Kemudian Allah menyempurnakannya semuanya itu. Hunna berarti itu bukan tunggal, tapi jamak. Fasawwahunna, langit itu diciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan atas segala sesuatu Allah sangat-sangat mengetahui, maha mengetahui.
Sekali lagi di sini ayatnya ditekankan Allah dengan ilmunya, ditegaskan di bagian akhir, wa huwa bikulli syai'in alim. Ini kata kunci. Di ayat 30 kata yang sama diulang kembali, tetapi dilimpahkan kepada sang khalifah. Dengan bahasa lain, ayat 29 Allah memproklamirkan kepada kita bahwa segala semesta ini, alam semesta ini berada dalam kekuasaan Allah, dalam penciptaannya dan sekaligus kontrolnya, tarbiyahnya. Semua kekuasaan ada di tangan Allah. Lalu di ayat 2, ayat 30 Allah menyerahkan sebagian kekuasaan itu kepada hamba yang akan diciptakan sebagai seorang khalifah. Hanya khusus bagian di bumi ini. Tahu kira-kira maksudnya apa? Sebagian wewenang kekuasaan Allah diserahkan kepada sang hamba yang disebut khalifah. Dan itu kaitannya di bumi, bukan seluruh jagat semesta, tapi sebagian. Dari situlah kemudian ketika Allah memproklamirkan di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi seorang khalifah. Apa tugasnya khalifah di bumi ini? Disitulah kecerdasan malaikat. Dia sanggup memprediksi. Itu kalau nggak cerdas nggak mungkin. Dia, para malaikat ini menegaskan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Pilihan kata yang dipakai para malaikat itu menunjukkan kecerdasannya. Dan 2 poin penting yang dikatakan oleh para malaikat di hadapan Tuhannya. Dialog seperti ini diulang sebenarnya di surah lain. Nanti bisa dicek di surah ke-7, di bagian yang paling awal. Surah ke-7 itu surah apa? Al-A'raf. Panjenengan paham enggak apa makna Al-A'raf? Apa makna Al-A'raf? Tempat yang sangat tinggi, makom yang sangat tinggi. Berarti siapapun yang ada di sana, makomnya, kedudukannya sangat mulia. Ini perhatian kita sebetulnya. Di surah ke-7 itu dialognya persis seperti di ayat 30 dari surah Al-Baqarah. Persis. Oke, kita lanjut. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan sang khalifah itu yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi, membuat fasad di muka bumi? Aneh ini bahasa malaikat itu. Kenapa aneh? Bukan dalam makna negatif ya. Aneh dalam makna positif. Karena Allah sedang mengabarkan betapa cerdasnya malaikat itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan khalifah? Khalifah itu pelakunya tunggal. Kalau khulafa pelakunya berapa? Banyak. Allah berkata khalifah, pelakunya tunggal. Perhatikan tuh kata-kata khalifah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan khalifah itu yang nanti akan membuat fasad di muka bumi, wa yasfikud dima, dan khalifah itu nanti akan menumpahkan darah-darah. Aneh kan? Khalifahnya tunggal, tapi ad-dima jamak. Berarti
yang sedang dikatakan oleh para malaikat itu bukan bicara satu generasi, tapi mereka bicara dalam rentetan generasi. Karena dari satu generasi ini akan muncul generasi-generasi berikutnya. Jadi ini bicara satu orang atau kumpulan banyak orang? Kumpulan banyak orang. Ini bahasa malaikat, bahasa tingkat tinggi sebenarnya. Wa yasfikud dima, dan nanti akan menumpahkan darah-darah. Sedangkan darah-darah itu bentuknya jamak, bukan tunggal. Pada saat Allah mengatakan demikian dan diketahui oleh para malaikat, malaikat sendiri tidak tahu dari mana sang khalifah itu bahannya diciptakan. Karena Allah belum kasih tahu. Allah belum kasih tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahu dan sekaligus tidak mengabarkan siapa namanya, belum. Tapi bahasa malaikat di situ ada satu kata kunci, ad-dima, bentuk jamak. Sedangkan bentuk tunggalnya apa? Ad-dima. Ada yang tahu? Ini bukan bentuk kuliah ya. Ad-dima bentuk tunggalnya apa? Dam. Kalau ad-dima darah. Tapi kalau dam darah. 2 huruf. Dal mim, dam. Sedangkan makhluk ini nanti bernama siapa? Adam. Bedanya cuma berapa huruf? 1 huruf. Seakan-akan malaikat ini memang bukan makhluk sembarangan. Sebelum dikasih tahu nama itu, ada keterkaitan antara tindakan dengan sang empunya nama. Generasi yang muncul dari sang empunya nama akan membuat fasad di muka bumi dan sekaligus menumpahkan darah. Kita belum bahas itu dari seluruh ayat Quran, bagaimana kata fasad itu dipakai dalam Al-Quran. Saya hanya kasih bocoran saja. Nanti suatu saat kita bahas lebih rinci. Fasad di dalam Al-Quran itu beragam penggunaannya. Satu dalam makna sosial, satu dalam makna ekonomi, ya, dan juga dalam makna yang lain. Saya ambil contoh dalam makna ekonomi. Fasad itu dikaitkan dengan pelaku yang terjadi pada masa kaumnya Nabi Shu'aib, mengurangi timbangan. Jadi persoalan apa ini? Ekonomi. Kecurangan dalam persoalan ekonomi, Allah menegur dengan ungkapan fasad. Jadi fasad itu bukan hanya dalam makna sederhana, tapi maknanya itu kompleks, luas. Dalam makna sosial juga terwakilkan penggunaan fasad itu di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti dalam persoalan sosial? LGBT. Allah juga menggunakan ungkapan fasad. Tahu LGBT? Kaumnya Nabi Lut. Makanya mereka yang melakukan penyimpangan sosial. Persoalan apa itu? Ya, soal itu mereka disebut sebagai kaum liwat. Liwat ya, bukan lewat ya. Liwat. Kalau di Jawa jadi nasi liwet, beda lagi. Ini liwat dalam bahasa Arab itu penyimpangan dalam persoalan begitu. Itu juga menggunakan ungkapan fasad. Jadi fasad itu luar biasa dalam segala aspek kehidupan. Allah menggunakan terminologi fasad, ungkapan kata fasad. Kalau arti harfiahnya apa? Kerusakan. Dan masih banyak yang lain. Bukan hanya soal ekonomi, tapi sosial, dan juga antropologi, dan juga hal-hal yang lain. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan
menumpahkan darah. Prediksi para malaikat ini terjadi enggak? Terjadi. Apa buktinya kalau itu terjadi? Anak Adam sendiri melakukan itu. Berarti yang diprediksi malaikat faktanya real enggak? Real. Berapa generasi itu terjadi? Baru satu generasi. Baru satu generasi. Coba bayangkan. Kalau satu generasi kan berarti Adam punya anak, ya. Siapa anak-anak Adam itu yang dimaksud? Qabil dan Habil. Pertanyaannya, ini saya tanya ini. Peristiwa pembunuhan antara Qabil Habil, Habil yang terbunuh, Qabil yang membunuh, kedua-duanya melaksanakan kurban. Pertanyaannya, kurban, saya tanya, bagian dari syariat tidak? Syariat. Secara casing itu ritual keagamaan tidak? Ya, ritual keagamaan. Tapi ketika sesuatu itu menjadi tidak berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berorientasi kepada materi. Materi itu bukan dalam arti benda-benda saja, tapi pasangan hidup itu juga materi. Orientasinya bukan untuk investasi akhirat, tapi investasi dunia, maka dari situlah Allah tidak berkenan. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Sekarang refleksi pada diri kita sendiri. Selama ini kita dilihat orang itu casingnya atau intinya? Casingnya. Siapa yang tahu bahwa itu benar dan yang salah? Kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain mungkin berkata, oh bagus ini, sama seperti yang dilakukan Qabil dan Habil. Tapi yang berkenan di hadapan Allah kurbannya Habil, bukan kurbannya Qabil. Selama ini yang kita lakukan ngikuti jejaknya Qabil atau jejaknya Habil? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Cukup kita introspeksi. Karena ini adalah bagian yang dikhawatirkan oleh malaikat itu. Kalau orientasinya bukan investasi akhirat, terjadilah peristiwa ini. Pembunuhan itu terjadi. Dan itulah yang terjadi, hanya satu generasi. Bukan generasi yang ke-10, bukan. Generasi pertama dari Adam. Kalau kita ini generasi keberapa? Terus nggak terhitung gitu. Generasi yang keberapa gitu ini? Ribuan mungkin ya, dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, kembali pada pembahasan tadi. Pertanyaannya, kisah pembunuhan itu di dalam Al-Quran dicatat tidak? Dicatat. Bahkan dicatat secara detail. Sampai-sampai bagaimana cara menguburkan mayat itu diajarkan melalui seekor burung. Dicatat nggak dalam Quran tuh? Burung itu loh dicatat dalam Quran. Bagaimana menggalinya. Kemudian Qabil baru mencontoh untuk menguburkan adiknya tadi. Tapi anehnya dalam Quran nama mereka berdua nggak dicantumkan. Ada nggak namanya secara harfiah dicantumkan dalam Quran? Tidak ada. Ketika sesuatu itu cacat ya, maka tidak dicantumkan dalam Quran. Tidak salah bila di dalam Al-Quran itu aneh ayatnya itu. Tapi kita kadang-kadang tidak cermat. Ayatnya berbunyi begini dalam surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan memilih Nuh dan memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran 'alal 'alamin.
Coba perhatikan ayat itu. Kenapa ayatnya nggak berbunyi Innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kenapa nggak begitu ayatnya? Kalau wa ala Ibrahim, bukan hanya Ibrahim yang terpilih, tapi juga keluarga Ibrahim. Pertanyaannya, anak-anak Ibrahim dicantumkan tidak dalam Quran? Dicantumkan. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Nama Imran dicantumkan. Anak-anak Imran, anaknya Imran dicantumkan tidak dalam Quran? Siapa anaknya? Sayyidah Maryam. Dicantumkan. Tapi kenapa anaknya Nuh nggak dicantumkan, anaknya Adam nggak dicantumkan? Kenapa? Karena telah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Ini pelajaran besar bagi kita. Ketika sesuatu itu cacat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka namanya disingkirkan. Tapi Habil kan tidak bersalah. Iya, nggak bersalah. Sebagaimana anak-anaknya Nabi Nuh juga nggak bersalah. Yang bersalah cuma satu, siapa? Ya, dalam kitab tafsir disebut Kan'an. Tapi yang lain kan tidak bersalah anaknya Nabi Nuh. Cukup Allah berkata, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan termasuk dari keluargamu yang diselamatkan. Berapa yang dimaksud? Satu, hanya satu. Hanya karena satu ini, yang lain tidak termaktub. Kalau apa bahasa Indonesianya apa itu? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Makanya heran juga kenapa nggak dicantumkan. Tapi dalam kitab tafsir dicantumkan. Tapi tafsir itu kan bukan wahyun qat'i, dalam arti namanya sorry termaktub dalam Quran. Tapi kalau Ismail, Ishak sebagai ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, dicantumkan dalam Quran. Ya, bahasa Quran itu detail sekali. Cuma kadang-kadang kita ini nggak ngeh. Karena sebagian besar kalau kita membaca Quran untuk mencari pahala, mencari hadiah. Hadiahnya pahala, bukan mencari hidayah. Bukan berarti itu tidak benar. Itu baru koma, belum titik. Yang kita dapat seharusnya dua, hidayah dan hadiah. Tapi selama ini yang kita kejar hanya hadiah, bukan hidayah. Coba kalau itu kita introspeksi dengan Quran, pasti kita akan dipandu. Memang kita nggak lepas dari kekurangan, kesalahan. Tetapi kalau kita mau dipandu oleh Quran, insya Allah hidup kita selamat. Oke. Jadi dikatakan di ayat ini, fasad itu macam-macam. Bumi ini dihadiahkan untuk kita, dan kita dilarang berbuat fasad di muka bumi ini. Itulah sebabnya bumi ini hanya diwarisi untuk oleh orang-orang yang salih. Dalam surah Al-Anbiya, surah 21, ayat yang ke-105, Allah berkata, "Walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Jadi sungguh dan sungguh telah termaktub di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini sesungguhnya hanya diwarisi untuk orang-orang yang soleh. Hanya orang soleh. Masalahnya bumi ini sudah dirusak. Yang merusak siapa? Ya kita. Jangan kita sendiri yang di sini juga ikut merusak. Makanya kadang-kadang aneh ya. Ini saya harus bicara pelan-pelan supaya jangan sampai saya disalahpahami.
tapi dengan bahasa simbolik, barangkali panjenengan paham. Saya pakai bahasa simbolik saja ya. Bahasa simbolik. Tapi pasti panjenengan paham yang sama. NU dan Muhammadiyah itu dipisahkan oleh kunut. Tapi NU dan Muhammadiyah disatukan oleh tambang. Paham yang saya maksud? Bahasa saya ini banyak orang yang nggak berkenan. Tapi bagaimanapun juga saya harus bicara ini. Kalau dalam ritual, ya, apa yang diajarkan dalam Quran, ritual itu hanya 10%. Tapi yang 90% ayat-ayat Allah bicara mengenai non-ritual. Tapi kenapa kita terlalu sibuk dengan yang 10%, tapi justru yang 90% terabaikan? Sampai terlalu serius kan? Kita sendiri, ya sekarang nggak usah jauh-jauh, saya tanya ibu-ibu aja, tanya ibu-ibu. Bagaimana cara memahami supaya kita tidak fasad terhadap bumi ini? Contoh sederhana. Dan itu dampaknya pada kita sebetulnya. Saya tanya pada ibu-ibu, kalau ke pasar mau beli sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Hah? Kebanyakan kita ini mengkonsumsi sayuran yang kinclong, bukan sayuran yang bolong-bolong. Memang pada awalnya kita nggak tahu dampaknya, tapi efeknya itu akan terus tertimbun dalam tubuh kita, dan itu merusak kita sendiri. Berapa banyak di antara kita yang berpikir sampai ke sana? Pertanian juga begitu. Kita merusak alam ini. Di sana semprot, di sini semprot, di situ semprot. Yang disemprotkan apa? Yang kita konsumsi itu merusak. Belum lagi menyakiti bumi. Nggak usah jauh-jauh. Ini fakta real. Ini fakta real ya. Penelitian Profesor Sakamoto sendiri. Air bagi kita itu bermakna nggak? Bermakna. Tenang nih. Air biasa, air biasa, nggak usah air yang kualitas tinggi, air biasa. Kalau kita caci maki air itu dengan bahasa yang kotor di air itu, penelitian membuktikan air itu molekulnya menjadi berantakan. Tapi air yang diucapkan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang indah, dengan zikir, air itu molekulnya itu rapi. Ini penelitian sudah. Itu air. Pohon, tanaman juga begitu. Kalau tanaman atau pohon itu kita kata-katain, apa itu kata-katain? Kita caci maki, rusak itu tanaman itu. Tapi kalau kita ungkapkan dengan bahasa yang indah, tanaman itu tumbuh bagus. Apalagi manusia, kalau kita kata-katain, kira-kira bagaimana? Saya lanjutkan sebentar. Kadang-kadang kita ini kesulitan untuk mendeteksi ini kebenaran atau kepalsuan, karena kita yang sibuk melihat itu dari casingnya. Contoh sederhana, kalau Al-Quran memerintahkan kita untuk mengkonsumsi an-nahl, apa itu? Madu. Baik nggak untuk kesehatan kita? Bagus. Itu kalau sesuai dengan aturan Quran. Tapi itu dibuat fasad sekarang. Apa buktinya? Palsu. Bagaimana cara memalsukan itu? Gampang.
dikasih makan gula, iya kan? Madunya, lebahnya mengkonsumsi gula, mengeluarkan gula. Gulanya yang kita minum atau madunya yang kita minum? Gulanya yang kita konsumsi. Itu fasad bukan? Fasad. Tapi anehnya dikasih embel-embel ayat-ayat Quran dengan hadis Nabi dan dijual. Itu fasad. Ini cara perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat, walaupun menggunakan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau ada yang begitu, berhenti mulai sekarang, karena itu sudah menyimpang dari agama sebenarnya, karena membuat celaka orang lain. Mungkin yang dengar ini gregetan sama saya, wah dibongkar masalah. Ya nggak apa-apa, memang itulah yang harus saya sampaikan. Sehingga sekarang ini sudah harus waktunya anak-anak muda ini, generasi kita ke depan, anak-anak kita muda-muda ini usia 12 tahun kena diabetes, usia belum 20 tahun kena diabetes. Apa alasannya? Mending hidup di desa sekarang ya. Kalau di kota rawan dengan ini. Kenapa? Yang mereka konsumsi semua itu gula. Coba yang tahu maksud saya, bukan konsumsi gula pasirnya itu, bukan, tapi kafe itu, ya kan? Semua begitu, rusak hidup kita ini. Makanya kadang-kadang usianya masih muda, tapi mukanya boros. Tahu maksudnya mukanya boros? Kenapa? Karena gula kalau semakin banyak dikonsumsi, kulit itu akan semakin apa? Keriput. Bukan kenceng, keriput. Kenapa? Ya itu tadi. Sudah diingatkan, malaikat itu bahasanya kayak gitu. Yes. Saya kasih PR jadi renungan kita bersama ya. Mudah-mudahan dimanfaat untuk panjenengan semua. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.